Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Kepala BIN sebut aura Jokowi beralih ke Prabowo, sedangkan PKS kami tetap Anies Baswedan. Ya sobat sekalian, kita ketahui saat ini sudah ada sedikit peralihan dukungan ya kepada Prabowo gitu ya, oleh Presiden Jokowi yang semuanya lebih condong kepada Ganjar. Ya kemungkinan banyak hal ya, salah satunya kemungkinan pengalaman yang sudah malang melintang, yaitu Prabowo Subianto, dan itu juga bisa dilihat dari dukungan dari Joman gitu ya, Jokomannya yang juga beralih dari Ganjar ke Prabowo. Tapi kembali lagi ya, PKS menyampaikan kami tetap Anies Baswedan, artinya tetap fokus untuk ke depan Anies sebagai salah satunya yang akan maju dalam kontestasi pilpres ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh sindonews.com. Jakarta, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Jokowi beralih kepada Prabowo Subianto. Pernyataan yang disampaikan dalam forum peresmian Papua Youth Creative Hub ya, PYCA di Kota Jayapura, Provinsi Papua itu dinilai sebagai sinyal dukungan kekuasaan kepada Prabowo ya. Sekretaris Jenderal Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ini. Dia mempersilahkan siapapun mendukung calon tertentu termasuk Jokowi. Sebab mendukung capres tidak memerlukan persetujuan orang tertentu. Yang pasti PKS tetap mendukung Anies Baswedan. Kalau itu di kelompok mereka ingin bikin segala macam kesepakatan ya silakan saja. Tapi dari kami akan tetap mencalonkan seperti yang sudah disepakati Anies. Tegasnya kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta yang dikutip Rabu. Oleh karena itu, Abu menegaskan PKS tidak terpengaruh siapapun tokoh yang didukung Jokowi sebagai Capres 2024 karena masa jabatan Jokowi sudah selesai dan tinggal merestui saja siapapun yang kelak dipilih rakyat. PKS tidak terpengaruh, tidak berpengaruh, tidak terpengaruh, dan ini kan masa periode selanjutnya. Pak Jokowi sudah selesai, dia tinggal merestui saja, silakan, karena itu sebuah kolegial kelompok daripada yang bersama pemerintah gitu, ujar Abu. Soal etika presiden, Abu mengaku tidak bisa menilai etis tidaknya Jokowi. Mungkin sikap Jokowi ini lantaran masih merasa bangga dan memperhatikan negaranya. Mungkin karakternya Pak Jokowi begitu, karena kita nggak bisa bilang etis tidak etis. Memang begitu modelnya, ya kita terima saja. Beliau masih merasa bangga dan memperhatikan negara tandasnya. Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan mengaku termasuk orang yang sering mengamati kebersamaan antara Presiden Joko Widodo, Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa waktu belakangan ini. Ya itu ya sobat sekalian, terkait dengan saling dukung mendukung, dan ini juga terkait dengan dekat mendekat gitu ya, kedekatan Prabowo yang seakan memilih ataupun lebih condong saat ini ke Prabowo gitu ya. Jadi Prabowo yang sudah menjadi lawan dalam kontestasi pilpresnya 2 kali berturut-turut dikalahkan, dan kalau sudah ada endorse seperti ini ya, yang kita khawatirkan tentu saja adanya mobilisasi gitu ya, karena seharusnya dalam hal endorse mengendorse ya, yang sudah sering dan dibahas dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memang di luar dari di luar dari tugas presiden gitu ya. Jadi tugas presiden, apalagi Presiden Jokowi saat ini yang sudah masuk masa akhir pemerintahannya, harusnya fokus terhadap kinerja pemerintahan sekarang yang cenderung menurun gitu ya. Secara umum ya, termasuk yang paling terbaru adalah bagaimana IPK kita, yaitu indeks persepsi korupsi itu yang turun drastis, bahkan terjun bebas dari 40, 38 ya ke 34 ya. Jadi tidak ada kenaikan dari sepeninggal Presiden SBY. Jadi Presiden SBY itu terakhir masa pemerintahannya itu nilai indeks persepsi korupsi kita 34 ya. Kemudian nilai yang paling tertinggi itu 40 ya, dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Ternyata pada akhir masa pemerintahan saat ini dan kemungkinan kedepannya juga kelihatannya masih stagnan, bahkan bisa saja terjun bebas
ya, melihat kasus korupsi yang gila-gilaan terbongkar ya. Dan kalau kita sudah menyentuh 25 artinya kita menjadi negara terkorup gitu ya, yang korup. Jadi kalah dengan negara kecil Singapura yang mempunyai nilai 80 ya, negara ASEAN yang bersih. Nah, kembali lagi kepada dukungan ya. Jadi ke depan memang politik itu adalah the art of possibility ya, seni dengan berbagai macam kemungkinan. Dan kita melihat saat ini coba disajikan ataupun disosialisasikan, dipromosikan oleh Presiden Jokowi, yaitu Prabowo gitu ya. Pun itu juga diikuti oleh Coman ya, yang juga mengalihkan dukungan kepada Prabowo daripada Ganjar. Nah, ini tentu saja melihat konstelasi ke depan bisa saja berubah, bisa saja hal itu berubah drastis gitu ya, sesuai dengan keputusan yang inti, yaitu siapa yang akan dideklarasikan oleh PDIP gitu ya. Nah, kalau PDIP sudah jelas ya, pasti juga ada kejelasan tentang dukungan Jokowi mau milih kubu siapa, PDIP ataupun pilihan istana atau pilihannya sendiri yaitu Prabowo. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi ya, capres mencapres, termasuk juga endorse siapa yang akan dimajukan ataupun tetap dipilih ya oleh Presiden Jokowi untuk di-endorse. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.